trader adalah, ini pepatah yang sangat gue percayain, yaitu the hardest way to make an easy money. My honest advice, saran yang paling realistis yang bakal kalian dengar, kalau kalian belum bisa finansialnya settle dulu, jangan trading. Akhirnya baru 4 kali pertemuan, orangnya udah tidak mau ngajarin lagi, langsung kabur. Bahkan pengen pinjam duit saya, bayangin, pro form trader, mentor, mau pinjam duit ke muridnya buat beli rokok. Ini pengalamannya agak... Hai teman Falburi, lagi-lagi ya ketemu saya Cecilia dalam acara GGS, gagal nggak selamanya. Kalau dari kemarin kita udah banyak ketemu sama trader yang memang ada yang part time trader, ada yang professional trader. Kalau kita udah kenalan tentang Falburi lebih dalam, hari ini gak kalah pentingnya ya. Hari ini kita akan kenalan sama salah satu narasumber yang udah datang jauh-jauh entah dari sudut sebelah mana itu ya. Kita akan bahas gimana perjalanan beliau jatuh bangunnya dalam trading sampai hari ini beliau bisa menjadi mentor. Yang nantinya beliau juga akan bisa banyak sharing sama teman-teman. Teman Falburi juga bisa belajar banyak banget dari teman kita yang satu ini. Nah di samping saya, senyumnya manis banget. Jadi kayak pengen ngeliatin senyumnya aja. Ya kan? Di samping saya sudah ada David Darmawan. Hai, welcome. Thank you, Cecil. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, baik. Baik aja. Luar biasa ya. Nah teman-teman, David Darmawan ini merupakan full time trader juga, yang sampai akhirnya hari ini David Darmawan itu jadi mentor ya. Ya, betul. Jadi mentor buat teman-teman di dalam bisnis trading ini. Selain trader ada kerjaan lain gak sih, Fit? Nggak ada, fokus ke trading aja. Literally. Ini yang disebut dengan trading for living. Yes. Is that right? Yes, that's ini right. Ini one and only yang pernah aku temuin loh, trading for living. Oh. Serius, kayaknya ada ya orang seserius ini ya. Kalau teman-teman Falburi mau trading for living, you should contact him later, oke? Fit, mungkin bolehlah kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Jadi mungkin David boleh nih share ke teman-teman, siapa sih David? Gimana sih David? Kayak kan kalau aku kan udah kenalan ya tadi. Kalau aku kan tahu David udah pernah kerja menjabat sebagai manajer di perusahaan konvensional yang memang benar-benar mungkin sama kayak kita nih, sebagian besar yang masih bekerja di perusahaannya masing-masing. Mungkin boleh nih spill dikit gimana sih awalnya dari yang kerja gitu sampai akhirnya memutuskan buat jadi full time trader. Cerita panjang atau sekilas dulu ini? Mau panjang mau sekilas, aku dan teman Falburi itu setia mendengarkan. Oh gitu. Iya. Oke. Halo guys, nama gue David Darmawan ya. Umur gue sekarang 27 tahun dan kesibukan gue sekarang adalah seorang full time trader. Jadi benar-benar full time, gak ada tertarik ke bisnis yang lain. Kenapa nanti gue jelasin ya. Nah, gue pertama kali memulai journey gue sebagai seorang trader itu dimulai dari tahun 2019 ke 2020. Baru loh sebenarnya. Sebenarnya terhitung baru. Jadi dulu itu ceritanya sebelum menjadi seorang full time trader, gue adalah seorang manajer perusahaan tas. Kalau teman-teman tahu, boleh sebutin brand gak sih? Boleh, nggak apa-apa, ntar kalau nggak boleh juga jadi pip gitu ya kan? Iya nggak sih teman-teman di balik layar? Ya, jadi ada kayak merek tempat makanan yang terkenal lah ya, yang ibu-ibu suka koleksi lah, tahu lah ya apa ya. Nah perusahaan gue waktu itu kerjasama sama perusahaan ini langsung gitu. Jadi mereka adalah sole client-nya, klien utamanya. Dan gue menjadi manajer di situ dari tahun 2018 sampai 2022 akhir. Jadi hampir 5 tahun kerja di situ. Dan sebelum gue kerja, ya seperti biasalah anak-anak pada umumnya ya, kuliah, terus sambil kuliah gue sambil kerja. Jadi memang dari muda itu, ya sekarang masih muda juga sih ya, tapi memang dari lulus sekolah sampai kuliah itu terus-terusan kerja. Ya. Nah setelah gue sadar bahwa gue gak bisa terus-terusan kerja, karena menurut gue ketika gue kerja itu freedomnya bukan di tangan gue, tapi di tangan bos gue. Ya, jadi mau gue jabatannya setinggi apapun, menurut gue waktu itu tetap budak korporat, benar. Jabatannya aja yang keren gitu kan. Nah, jadi gue mulai untuk memutuskan udah kayaknya full time trader, karena sambil gue kerja itu pas di Bandung, sambil kerja itu gue fokus belajar soal trading.
Karena gue udah tahu dari awal gue kerja, gue gak akan mau kerja sama orang selamanya gitu. Gitu. Mungkin nanti bakal lebih detail lagi lebih kali detail lagi ya. Gitu. Lovit, tapi pertama kali tahu trading ini dari siapa? Oke, jadi dulu itu pas gue pertama kali ngerantau ke Bandung dan kerja di perusahaan itu, gue kan udah tahu bahwa nggak bisa selamanya kerja sama orang. Nah, jadi waktu itu suka ngulik-ngulik YouTube. Ya. Terus muncul kayak Warren Buffett, Lo Keng Hong dan sebagainya gitu. Diajarin bahwa kalau mau kaya harus investasi, ya kan harus investasi. Makanya dulu tahun 2018, 2019 itu gue fokus ke saham. Belajar saham. Start dari saham ya. Start dari saham, dan memang zaman dulu itu sahamnya itu lagi kayak orang pada semangat belajar saham. Karena ada gerakan yuk nabung saham dan sebagainya. Belajar dari situ, tapi kemudian gue merasa kalau misalkan saham atau investasi itu bukan jalan menuju kekayaan. Tapi itu adalah jalan ketika lu udah kaya, untuk mempertahankan kekayaan lu baru investasi gitu. Nggak bisa kalau uang lu masih sedikit tapi lu investasi, itu nggak bisa, nggak akan terlalu ngaruh gimana. Nah jadi gue mulai cari-cari cara nih selain investasi, kira-kira gue harus ngapain tuh? Ketemulah jawabannya, yaitu trading. Nah belajar. Awalnya itu kenal bukan trading asli, tapi tradingan. Kalau teman-teman ingat mungkin yang lagi viral dulu, ya, tradingan. Jadi berawal dari ini juga ya, ikutan yang bercanda gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Sempat lama, dan sempat serius juga itu. Padahal nggak bisa diseriusin kan, Fit. Ini teman Valburi, jadi kayak ya memang seperti yang teman-teman tahu ya, pasti aplikasi itu banyak banget. Tapi salah satu yang sudah disebut tadi, setahu Sisil itu kan kayak semacam limited time. Betul, yang pada dasarnya kita semua tahu kalau trading tuh marketnya buka terus, nggak pakai limit timing gitu kan. Yes. Oh berarti sempat juga di situ. Sempat dan sempat serius juga. Jadi dulu mungkin gua naifnya adalah yaitu kena marketingnya itu ya, yang pintar membranding diri mereka. Cakep ya bibirnya ya. Iya, jadi gua berpikir ini jalan keluar gua menuju kekayaan nih gitu. Jadi dulu sempat buy in lah pada itu. Tapi gua sadar ketika gua makin dalemin lagi dan makin pelajarin, this is not real trading. Karena trading adalah ya kalau kita beli suatu barang, ya kita punya barang itu gitu. Kita mau jual kapan pun kita bisa gitu. Selama margin kita masih kuat nahan kan sebenarnya kan. Nah kalau yang kayak binom skui dan sebagainya, menurut gue itu lebih ke arah sports betting. Jadi lu bet naik atau turun. Nah udah mirip banget sama judi sebenarnya kan itu kan. Dari situ gue mulai belajar, dan kebetulan memang gak lama itu kayaknya tahun 2020-an gitu, para marketing ini ketangkep akhirnya kan, viral waktu itu kan. Nah dari situ gue mulai sadar, benar berarti selama ini bahwa binom skui ini bukan instrumen trading yang benar. And this is not trading at all gitu. Dan ya memang sempat loss parah juga sih ya di binom skui itu, sempat loss parah juga. Boleh tahu nggak lossnya berapa? Sempat loss di atas 20 juta. Sedih nggak? Gue inget satu kejadian yang betul-betul membuat gue trauma itu ya dulu. Jadi ulang tahun gue kan 23 Mei. Selamat ulang tahun, Besti. Diingat-ingat ya, nanti setiap tanggal 23 Mei ucapin di media sosial dia. Terus? Ulang tahun gue 23 Mei. Nah, di tanggal 22 Mei, satu hari sebelum gue ulang tahun, seperti biasa gue sedang trading binom skui gitu kan. Sambil kerja kan, jadi beres kerja gue trading binom skui gitu. Nah, gue pengen masukin posisi 500.000 nih. Tapi malah salah ketik jadi 5 juta. Gue masuk, loss. Dan gue gak terima. Jadi langsung resah ya. Betul. Dan langsung sisa capital gue langsung gue all in semua. Karena gue gak terima dong. Masih emosi ya. Masih emosi kan. Nah tapi ternyata ya itu, revenge trading gak akan buat hasil yang bagus sih buat kalian gitu. Nah akhirnya loss. Dan gue ingat satu malam sebelum gue ulang tahun, it's like it's like a dark moment in my life. Tidur gak bisa, makan gak bisa, terus kepala gue tuh panas, keringatan sendiri kepala gue, padahal ruangannya ada AC, tapi bisa sampai kayak gitu, karena emotional pain-nya cukup kerasa banget gitu di hidup gue, karena itu uang yang cukup besar waktu itu buat gue, gitu. I can feel it, I can relate lah ya. Cuman
udah ngerasain sakit yang segitunya, malah terjun jadi full time trader itu agak lain kalau kata orang. Iya. Kenapa bisa udah ngerasain pahit sampai segitunya terus tetap masih decide lagi ya? Nih sahabat kita ini masih tetap decide loh teman-teman untuk udahlah gue fight lagi. Kenapa? Jadi salah satu alasan yang fundamental kenapa gue tetap stick di dalam bidang ini, pertama meskipun yang di masa-masa trading yang palsu tadi itu gue sempet ngerasain loss, tapi gue melihat adanya potensi, beneran potensi di dalam industri trading. Karena gue masuk ke dalam industri, gue tuh harus make sure bahwa industri ini beneran gak sih bisa sustainable, bisa lama gak sih, atau cuman kayak sebentar doang nanti hilang. Gue gak suka industri yang kayak gitu kan. Nah kalau kita lihat industri trading sendiri udah ada dari zaman dulu, dari sebelum gue lahir bahkan. Benar. Iya kan, zaman orang masih pakai telepon ke broker, gue mau ini gitu, masih telepon. Sekarang bedanya adalah kita bisa dari komputer di mana aja. Jadi gue melihat pertama, trading adalah industri yang tidak pernah mati, bahkan improve. Yes. Nah kedua, hal yang paling fundamental yang gue lihat dalam trading adalah hanya trading satu-satunya usaha ya yang ada 3 faktor freedom sekaligus. Oke, like how? Financial freedom. Oke. Tapi semua bisnis pun bisa kan financial freedom kan. Location freedom. Oh oke. Yes. Ya. I mean kalau lu punya toko online atau online shop pun lu tetap harus manage stoknya. Iya. Lu gak bisa besok tiba-tiba pindah ke Bali, gak bisa. Karena barang lu di Jakarta semua misalkan. Benar. Dan ketiga, time freedom. Mau kapan aja bisa ya? Mau kapan aja bisa. Kalau hari ini I don't feel like it, kayak gue lagi males atau gue lagi capek atau lagi sakit, I don't have to trade. Oke. Ya, tapi kalau you jalanin online shop, ya ketika you lagi sakit pun you harus ngelayanin customer. Benar. Ya kan, belum lagi nanti ada customer komplain atau apa. Jadi menurut gue hanya trading satu-satunya usaha yang sejauh ini gue ketemuin ya, yang ada 3 faktor freedom itu sekaligus. That's why orang bilang kok lu bisa sih full time trading. Menurut gue ya ketika gue udah tahu industri trading itu hanya ada 3 ini tadi, ngapain gue liat industri lain gitu. That's why gue nggak terlalu tertarik kepada bisnis-bisnis lain. Ya, kalaupun gue bisnis sama temen gue itu hanya ya buat fun-fun aja lah, buat dia nambahin uang-uang jajan aja. Tapi full time dan the main mission always been trading gitu. Oke. Keren sih ya. Jadi yang kalau misalnya orang itu buat trading sebagai side income, kalau sahabat kita hari ini itu membuat trading sebagai main income-nya, main job-nya gitu, main bisnisnya seperti itu. Nah, terus setelah nih tadi nyobain si A, B, C, D, E gitu kan. Kenapa, bukan kenapa ya, tapi lebih tepatnya kayak bagaimana akhirnya menemukan apa yang menjadi landasan David nih untuk this is the one nih, ini yang benar nih, ini tempat yang benar, itu taunya dari mana gitu? Tempat yang benar ini maksudnya industri tradingnya atau? Pialangnya yang benar nih, maksudnya kayak kan kemarin sempat salah apps kan, terus kok bisa tiba-tiba, ini nih kayaknya the one yang benar. Aku tahu deh kayaknya aku pakai ini udah pasti bener. Itu tuh landasan teorinya tuh apa sih? Jadi cara kita memfilternya itu ya kurang lebih ya. Pertama sih ya kredibilitasnya kita harus cek dulu nih. Yang paling gampang kan sebenarnya word of mouth ya, dari omongan orang ya atau review orang. Kita tinggal cari aja di YouTube misalkan broker A review, nanti muncul tuh hasil-hasilnya apa aja tuh. Kalau misalkan broker ini curang atau tidak honorable, bakal muncul review orang di YouTube, review jelek-jeleknya. Nah, tetapi kalaupun ada review jelek, harus dicek juga nih. Soalnya kadang orang itu tidak tahu bahwa trading itu ada resiko. Benar. Ya kan? Kadang orang nggak tahu. Begitu mereka loss, mereka nyalain brokernya. Itu nggak fair juga kalau review seperti itu. Tapi kalau reviewnya seperti, ini gue pernah withdraw di sini dan ternyata payoutnya tidak diproses. Nah, itu berarti kita harus hati-hati. Dan memang kita harus pastikan dulu kredibilitas dalam artian izinnya dulu kan, Bapepti dan sebagainya kan. Meskipun ada Bapepti dan sebagainya itu tidak terlalu menjamin menurut gua. Oke, jadi kriteria broker yang bagus tuh menurut David gimana? Selain tadi legalitas yang di bawah Bapepti itu, apa yang harus diperhatiin? Mungkin berdirinya udah lama belum ya? Itu penting banget sih. Berdiri dari kapan gitu ya? Betul, karena kalau misalkan broker nakal itu pasti dia tidak akan sustainable. Oke. Iya kan? Tapi kalau sudah berdiri puluhan tahun, ada kemungkinan bahwa
I think this is the right one. an honest broker gitu. Dan kedua ya kita cek dulu nih dari prosesnya gimana dari awal sampai akhir itu gimana. Apakah ada yang namanya kecurangan dan sebagainya, harus gimana, harus trial and error juga kan. Gak bisa kayak kita cuman, oh ini reviewnya bagus, kita langsung masukin semua uang kita ke situ, ya gak wise juga gitu. Jadi tetap ada proses trial and errornya juga. Kita coba dulu pakai ya akun kecil dulu, gimana nih pengalaman tradingnya gimana, dari awal sampai akhir. Spreadnya apakah dimainin, terus apakah tiba-tiba bisa ngegap gitu harganya. Itu kan kita harus terjun sendiri. Tahu dulu ya. Benar. Dan jangan langsung masukin semua dalam satu broker di awal gitu. Itu sih kayaknya yang paling. Itu yang paling krusial ya. Paling krusial. David ya. Nah kalau misalnya ngomongin broker-broker yang kayak gitu kan, kalau sepenangkapan Sisil ya Fit, berarti itu udah termasuk broker lokal semua harusnya. Ya betul. Karena kan kalau kita ngomongin broker luar negeri dia nggak under Bapepti kan. Betul. Ya. Jadi David akan untuk trading for living, you will go with broker lokal. I will honestly split it gitu. Oke. I will honestly split it. Kenapa? Karena broker luar itu ada beberapa advantage yang tidak dimiliki oleh broker lokal. Oke, yaitu apa? Paling simpel aja, low spread. Teman Valburi cek ya nanti sama sahabat-sahabat sejatinya yang memperkenalkan Valburi. Valburi itu spreadnya gimana? Oke. Ya. Nanti abis ini gue gojekin ntar. Ya kan? Don't worry kalau kita ngomongin promosi deh gue. Tapi beneran don't worry kalau misalnya Valburi, kalau memang teman-teman, maksudnya kan setiap kita waktu kita mau memulai transaksi, setiap kita mau mulai perjalanan bisnis ini pasti benar dong kayak David tadi. Ada hal-hal yang pasti diperhatiin kan. Tapi kalau masalahnya modelnya kayak spread, commission, you go talk ya guys sama teman-teman Valburi yang mengundang kalian ke Valburi. Tanya sedetail-detailnya, get the best, maksudnya dapetinlah yang paling cocok sama kalian. Sisil berani jamin Valburi itu tidak kalah dengan broker luar negeri. Oh ya? 100% sure. Kalau ada yang bisa ngalahin kasih tahu. Ntar aku marah sama bapak. Saya gak punya kuasa apa-apa guys. Tapi ntar gue bantuin protes. Tapi sure 100% ya. Even itu include spread, commission, and so on. Nanti kita diskusinya di belakang. Tadi kira gue prospek lagi. Ya. Dan kalau misalkan ada broker lokal di kota kalian, ya langsung datengin kantornya. Paling aman ya? Paling aman kan. Ada apa-apa bisa cek. Betul. Nah itu kelebihan broker lokal. You can sleep at night. Gitu. Lu bisa tidur di malam hari. Karena lu broker tahu. Broker lo selalu liatin. Kalau harganya kemana-mana lo telepon gue ya gitu. Kerjaan gue dulu tuh. Betul. Karena kalau misalkan kalian udah trading dengan capital yang cukup gede ya. Agak sedikit risky untuk taruh di broker luar. Ya kan? Misalkan broker luarnya tiba-tiba run away, you cannot do anything with your money. Iya, benar. Gak mungkin lu keluar negeri cari-cari kantornya di mana. Benar. Tapi kalau broker lokal itu udah jelas ada kantor fisiknya. Jadi ya you can sleep at night lah. Gitu. Tapi pernah dengar gak sih Fit? Misalnya nih orang cerita datang ke lo. Broker lokal itu nakal loh. Kita sering diisengin loh. Pernah dengar gak sih? Sering sekali. Pernah dengar apa pernah mengalami? Kalau mengalami jujur belum pernah. Amit-amit ya, jangan sampai. Karena kan kita udah research dulu kan di awal kan. Iya. Tapi memang sering sekali ada sentimen seperti itu. Bahwa broker lokal it's not trusted. Tidak bisa dipercaya. Kalau yang David dengar kenapa sih Fit? Yang paling simple sebenarnya ya ini tadi ya. Yang saya bilang soal review jelek dari customer. Kita harus tahu dulu konteksnya gimana. Karena terkadang ada customer itu yang masuk ke dalam suatu broker. Let's say broker nakal. Mereka nggak tahu proses tradingnya aja nggak tahu gitu gimana. Yang tahu cuman titip duit ke broker. Salah siapa tuh kayak gitu? Salah dua-duanya karena broker kan sebenarnya nggak boleh dong tradingin akun customer sebenarnya. Benar, correct. Iya kan? Bukan sebenarnya memang nggak boleh kan sebenarnya emang nggak boleh. Nah jadi memang kita nggak bisa nyalain orang aja, kita harus nyalain diri sendiri juga kan. Kenapa bisa seperti itu? Pertama ya brokernya memang nakal nih, masa kelola akun customer nggak boleh kan, konflik of interest itu nggak boleh. Dan kedua customernya sendiri kenapa bisa sampai percaya untuk taruh uang mereka dan dikelola sama broker. Gitu kan. Nah pertama-tama ya kenapa bisa terjadi seperti itu, karena kurangnya knowledge soal trading itu apa. Dan kedua
Meskipun memang betul itu broker nakal, tapi sebenarnya itu menjadi review terhadap diri kita juga. Bahwa seharusnya kita tidak boleh masuk ke dalam bidang yang kita tidak mengerti. Nah, jadi main case ataupun case utama kenapa orang sering bilang mereka merasa dicurangi oleh broker lokal adalah mereka taruh dana di broker ini dan ternyata setelah di tradingin margin call disuruh injek lagi. Margin call lagi. Injek lagi. Margin call lagi. Sayang nih kalau nggak diinjek nih, sayang kalau nggak diinjek gitu. Nah, seperti bener. itu. Jadi memang banyak kasus seperti itu. Iya sih. That's why kalau kita langsung bilang broker lokal itu nakal semua, itu nggak fair juga. Nggak fair ya. Nggak fair karena kebetulan lu dapat broker nakal dan lu pun tidak punya edukasi gitu. Benar. Ya kan? Tapi kalau misalkan lu udah masuk ke broker lokal yang terpercaya, tapi mereka mainin spread, nah itu gue belum pernah dengar. Yes. Jarang terjadi lah gitu. Kecuali pas news kan wajar ya. News kan memang high volatility kan gitu. Itu sih. Oke. Nah, dari pengalaman kamu semua ini, menurut kamu berarti kan udah lama nih Fit. Ya walaupun maksudnya ya lama, kita belum lama-lama banget ya. Cuman kan maksudnya dengan pengalaman yang ada, dengan kejadian teman-teman gitu kan. Menurut kamu tuh cocok nggak sih semua orang itu untuk trading? Cocok nggak semua orang untuk trading? Jawaban honestnya ya. Oh no. Iya dong. Oh semua orang nggak cocok trading. No. Padahal trading. Padahal kan trading cuman dagang Fit. Kenapa semua orang nggak bisa dagang? Kalau semua orang di dunia dagang, siapa yang beli? Oke. Siapa yang jadi customer? Oke. Siapa yang kerja buat si pedagang itu? Benar juga. Jadi nggak semua orang nggak bisa jadi trader ya? Nggak semua. Karena gini, gue mungkin bukan penjual mimpi ya. Kalau gue penjual mimpi, gue bakal bilang bisa semua trading. Ayo join mentorship gue. Oh siap. Gue akan bilang nggak bisa semua orang jadi trader. Kenapa? Trader adalah ini pepatah yang sangat gue percayain, yaitu the hardest way to make an easy money. Cara paling sulit untuk membuat uangnya gampang. Tapi ketika lu udah bisa, dapat uangnya gampang memang. Tapi untuk lu bisa, itu nggak semua orang bisa persis untuk sukses di situ. Karena kebanyakan orang itu punya mindset money oriented. Ketika mereka masuk trading dengan let's say modal 1 juta, mereka ngelihat wah 1 juta ternyata MC. Mereka fokus ke money-nya. Kok trading gue kehilangan uang? Mereka bukan fokus ke prosesnya. Nggak semua orang punya proses oriented mind gitu. Kebanyakan orang hanya outcome oriented mind. That's why ketika orang-orang seperti ini mau join ke trading, sebulan 2 bulan mereka ngalamin loss, pasti quit, pasti berhenti. Pasti balik lagi nggak? Mungkin bisa ada kemungkinan balik lagi, Tetapi dengan mindset yang sama, pasti akan seperti itu fasenya. Oke. Semangat sebentar nih, loss, akhirnya balik lagi gitu. Jadi nggak semua orang bisa jadi trader. Kenapa? Karena untuk menjadi trader, lu harus punya yang namanya persistence, ya, dan konsistensi, dan juga disiplin. Ini adalah 3 hal yang tidak semua orang miliki. Ya, disiplin kenapa? Karena kalau lu tidak disiplin di kehidupan lu sehari-hari, itu akan kelihatan di trading. Yang harusnya lu nunggu sinyal untuk entry, tapi kayaknya hari ini gua nggak perlu nunggu sinyal lah. Ini kayaknya udah mau naik nih, gue buy aja, buy berdasarkan feeling gitu. Kok kayaknya kenal seseorang yang kayak gitu ya? Ini yang sebelah kamu kayaknya gitu deh. Ini kayaknya udah mulai MA-nya udah mulai gini nih, kelamaan nunggunya gas, nggak jadi. Benar. Kurang ajar gitu kan? Benar. Oh jadi nggak boleh ya? Nggak bisa. Karena ya udah tunggu aja. Itu susah kan? Bagian menunggunya susah justru, disiplin menunggu. Aku nggak suka ditunggu. Aku nggak suka menunggu. Aku sayang ditunggu. Kadang-kadang tuh pengen DM market lo tungguin gue dong gitu. Ya. Tapi kan ya. Betul. Siapalah saya. Betul. Uang kita cuma berapa sih gitu iya, di uang market. uang aku berapa sih situ. Iya. Gitu kan. Nah itu. Jadi nggak semua orang punya disiplin. Nggak semua orang punya konsistensi. Dalam artian apa? Ketika mereka mengeksekusi trade mereka di market, SOP-nya sama terus. Kadang kan orang ganti-ganti nih. Hari ini gue mau pakai MA. Besok gue mau pakai RSI, besok gue mau pakai MACD, ya kan? Besok gue mau pakai planet matahari dan sebagainya, ya kan? Jadi ganti-ganti itu, nggak konsisten. Kita dalam trading kalau mau dapat hasil yang konsisten, prosesnya pun harus konsisten, nggak bisa dicampur-campur. Variabelnya nanti terlalu luas. Oke. Ya kan? Karena setiap metode itu kan punya probabilitas masing-masing. Benar. Let's say misalkan Sisil tuh seorang indikator trader ya, pakai indikator. Mungkin RSI itu punya probabilitas sekian. MACD punya probabilitas sekian. Kalau digabung, itu hasilnya nggak akan optimal.
Karena variabel yang ini sama yang ini tuh beda gitu. Kalau digabungin hasilnya jadi kacau. Oh jadi you better choose one. Choose one. Dan backtest lah sebanyak mungkin kan. Iya. Kuncinya benar. kan itu, mengumpulkan data. Benar. Itu adalah bagian yang tidak terlalu menarik dari trading, backtest. Iya. Ya, tapi itu Benar. kuncinya sebenarnya. Oke. Dan terakhir persistensi ataupun ya sikap persisten lu. Ketika lu menghadapi masa-masa sulit di trading, gua rasa nggak semua orang bisa bertahan gitu. Hanya orang-orang yang melihat potensi secara jangka panjang di trading yang bisa bertahan jangka panjang di dalam industri trading. Gitu. That's why ya, kalau kemarin harusnya atau di podcast yang lain ya, teman-teman Valburi cari ini PR buat teman-teman Valburi. Sisil ada bilang coba do research. Berapa persen sih orang di dunia ini yang bisa bertahan dalam bisnis trading? Yes. Berapa persen sih yang beneran make money? Berapa Ya. persen sih yang pasti rengkat? Itu kan Betul. kita bisa research. Betul. Itu semua ada di Google teman-teman. Sekarang udah kejawab ya di podcast ini. Kenapa sih? Yes. Ya karena 3 hal itu tadi. Gak Yes. semua orang bisa gitu. Betul. Dan memang mostly manusia di dunia ini 3 ini sulit ya. Sulit, ya. Jadi that's why itu salah satu juga yang menjawab teman Valburi. Kenapa kok ternyata yang berhasil itu yang make money itu kecil. Ya. Nah dari awal kali trading sampai hari ini kan David ada buka mentorship nih. Yes. Tahun berapa mulai? Tahun 2023 around bulan Maret atau April kayaknya ya. Tahun lalu berarti. Oh baru setahun. Baru setahun. Fit, kamu udah make money from trading. Yes. Ngapain buka mentorship? Oke. It's a good question. Tapi jawabannya pun bakal good juga nih. Oh siap. Ya. Jadi gini. Ini bukan bermaksud sombong ya. Tapi gue mungkin satu-satunya. Ada Fit sombong. Tapi gue mungkin satu-satunya mentor ya di Indonesia yang ketika ada murid mau daftar mentorship gue, justru gue seleksi dulu. Serius. Gue seleksi. Bau-baunya gue gak keterima nih. Bisa diatur lah nanti ya. Tapi gue seleksi dulu. Kenapa? Karena tadi balik lagi. Menurut gue, ketika orang yang daftar ke mentorship gue itu punya mindset pengen cepat kaya, hanya ingin sinyal-sinyal trading doang, itu udah pasti gue gak akan terima. Tapi emang lo kasih sinyal trading? Lebih, gue technically itu sinyal, tapi menurut gue yang gue pengen murid gue itu adalah belajar kenapa gue bisa entry di situ. Oke. Nah, gue pengen jadi situ justru. Dan murid-murid gue pun yang hebatnya ya, mereka kadang bisa dapat entry yang sama dengan gue tanpa gue kasih sinyal terlebih dahulu. That's cool. Itu kan berarti gue sebagai mentor udah berhasil ngajarin cara mancing ikannya. Yes. Ya kan, masa gue udah ngajarin orang cara mancing ikan, ujung-ujungnya gue suruh dia beli ikan dari gue. Itu kan Ya, buat apa? buat apa kan? Nah, jadi kenapa gue bikin mentorship? Karena mission utama gue, kenapa gue join trading selain uang lah ya. Kedua adalah gue pengen lautan forex yang udah merah di Indonesia itu jadi biru lagi. So kind of you. Jatuh cinta loh ini. Oh, ya. Oh nggak boleh ya? Oke, Ya. mulia sekali ya teman Valburi. Kalau gini saya ikut promosiin ntar mentorshipnya. Terus? Ya, jadi untuk bisa biru lagi, menurut gua ya apa yang perlu diperbarui dari sistem forex di Indonesia? Pertama, edukasi. Oke. Dan kedua, gua menunjukkan realita trading yang sesungguhnya, bukan seperti marketing pada umumnya. Naik Lamborghini, ayo dulu trading lu bisa beli Rolex, bisa naik Lamborghini. I don't believe in that gitu. Ya. Dan gua Karena nggak memang pernah, tidak seindah itu ya. ya nggak seindah itu. Bahkan gue sering nunjukin juga ini nih. Kadang tuh harga udah hampir HTP tapi balik ke SL. Iya. Nah, Itu gak sopan tau Fit. nah itu kan hal-hal yang jarang ditunjukkan sama orang kan. Benar. Nah, jadi itu sih Benar. kenapa gue buka mentorship, karena ada dasar misinya juga. Tapi apakah gue dapat uang dari mentorship? Of course dapat uang. Tapi Oh mentorship kamu berbayar. jelas, I don't want to do anything that For I'm free. good for free. Oh oke. My time is valuable kan. Oh siap bos. Oh jadi tidak for free ya? No, for jadi free. berbayar. Bayarnya ini gimana kayak anak les-lesan gitu? Bayar No, bulanan? Bayar... cukup sekali bayar lah. Sekali Oh, bayar dan dia oke. udah jadi murid lifetime gue. Oh, oke. Gitu. Nah, kenapa gue adain pembayaran juga? Supaya gue tahu nih orang tuh udah siap belum secara finansial untuk masuk ke dalam trading. Boleh spill nggak harganya Fit? Nanti aja lah ya, DM-an aja gitu Oh ya. gitu. Gitu. Karena gini, kalau misalkan orang ya untuk edukasi skill dia aja, itu dia belum bisa bayar. Kenapa dia mau masuk ke dalam dunia trading? Berarti dia belum siap untuk trading.
Tapi kan I mean gini, zaman sekarang nowadays tuh trading bisa mulai dari modal berapa aja. Betul. Dan sekarang kan yang trading itu bukan cuman orang yang duitnya tuh banyak gitu kasarannya. Ya Yes, kan? betul. Nah, barangkali memang ada orang-orang tertentu, ada teman-teman Valburi tertentu yang merasa kayak, oh it's okay, start from small. Oke. Nah, yang kayak gitu kan ada gitu loh, Fit. Ada. Tapi coba aja cek di data Valburi, orang-orang yang seperti itu yang mulai deposit kecil-kecil, ada nggak sampai gede? Jawab nggak ya? Kenapa? Dijawab nggak ya? Karena pertama, kalau misalkan uang kita masih pas-pasan dan kita masuk ke dalam trading, ya sudah pasti kita itu menggantungkan sepenuhnya bagaimana modal ini bisa dapat profit nih, supaya gue bisa bayar kontrakan, supaya gue bisa beli makanan buat anak dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Kita ngelihat market itu tidak objektif lagi. Kita ngelihat market gimana caranya supaya hari ini bisa make money. Kenapa? Because I need money. Yeah. Why do you need money? Because my money is not really that much. Nah, dalam trading itu nggak bisa. Ini gue ngomong fair-fairan aja. Yeah. Ya, kalau gue bilang bisa itu berarti gue sedang berbohong. Ya, tapi nggak bisa. That's why buat teman-teman yang mungkin sekarang masih berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, masih bergantung dari gaji. My honest advice, saran yang paling realistis yang bakal kalian dengar, kalau kalian belum bisa finansialnya settle dulu, jangan trading. Mending lu ngumpulin uang, terus lu belajar secara mandiri, meskipun ilmu di YouTube kan kadang terlalu banyak ya, information overload kan. Tapi gak apa-apa, belajar dulu aja, pakai akun demo dulu. Kenapa? Kumpulin jam terbangnya dulu. You're not ready to jump in yet gitu, belum siap gitu. Oke. Nah Fit, mungkin teman-teman Valburi sini juga banyak yang bertanya-tanya ya. Yes. Kayak misalnya contoh kayak kalau misalnya nih mau jadi kayak David gitu, itu maksudnya oke nggak sih? Mau meninggalkan nih pekerjaan yang sekarang ada terus tiba-tiba jadi full time trader gitu? Menurut kamu apa yang mereka harus siapin? Jadi ini pertanyaannya apa yang harus disiapin atau menurut saya itu ide yang bagus atau bukan? Itu bagus apa enggak? Terus kalau emang iya atau enggak dan mereka tetap kayak namanya orang kan kadang kayak lo bisa? Kenapa gue gak bisa? Iya, gue mah gaspol. Kira-kira nih yang mereka harus siapin tuh apa sih? Yang harus disiapkan ya, pertama of course dana darurat dulu sih ya. Jadi itu level yang harus dicapai ya? Harus dicapai dulu. Jadi misalkan teman-teman udah fix nih mau jadi seorang full time trader, ya udah gigih lah, udah kuat nih kemauannya. Nah, yang harus disiapkan tuh apa dulu? Setidaknya punya 12 kali pengeluaran itu ada dalam dana darurat. Kalau belum ada dana darurat, langsung terjun kepada full time trader, itu menurut gue bukan langkah yang bijak. Bunuh diri, bener. Jadi pertama dana darurat, kedua harus siapkan mental. Karena this is gonna be the hardest thing that you'll ever do in life. Ini bakal jadi hal paling sulit yang akan lu lakuin dalam hidup. Untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada level profitable trader, itu bakal banyak jalan berduri yang harus lu laluin. Tapi ketika udah sampai, itu akan jadi worth it. Oke. Masalahnya, apakah lu bisa bertahan di dalam masa-masa sulit ini? Yeah. That's why you need some mental to get over it gitu. Dan ketiga, gue gak akan bilang butuh dukungannya, karena gak akan ada keluarga lu yang dukung lu menjadi full time trader. Gak akan ada. Kamu lagi curhat ya? Iya, lagi curhat juga nih sekaligus lah. Beneran gak ada yang dukung? Gak akan ada. Kenapa? Karena wajar, manusia kan ingin menghindari resiko secara umum. Ya, jadi kalau mama gue bilang, I don't think that's a good idea. Mama gue sedang menjalankan tugasnya sebagai mama yang baik. Dia gak ingin lihat gue terluka. Yang tahu apa yang baik buat gue atau enggak sebenarnya diri gue sendiri. Jadi kalau lu mau terjun sebagai full time trader, jangan expect dukungan apapun dari orang tua, dari keluarga, dari teman. Mungkin dari 10 orang, cuma 1 orang yang bilang, go for it bro. Sisanya, yakin lu? Gila lu, kok lu bisa berani sih? Gitu. Tapi kalau sekarang didukung gak Fit? Ya karena udah ada hasilnya sih, dukung-dukung aja ya. Udah disayang-sayangnya sama mama ya. Terus nak, trader tiap hari nak, trading tiap hari nak, trading nak gitu ya. Cari cuan yang banyak gitu ya. Oh oke. Nah Fit, pernah gak sih punya nih, mungkin kedepannya teman-teman Valburi mau jadi apa sih bahasanya, murid ngomongnya,
Murid banget nih Pak Guru. Ya, jadi kayak ini ya. Jadi tim member lah, jadi tim member ya. kamu gitu kan. Mereka memilih David untuk jadi mentornya gitu kan. Tapi misalnya nih ceritanya teman-teman trader nih benar-benar mulai dari nol, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya mencakupi yang tadi yang tidak melanggar peraturan David selama dia mau masuk itu tadi kan. Ya, justru kalau orang yang belajar dari nol, jujur ya, itu jauh lebih gampang untuk diajarin. Karena gak so pintar. Satu itu, bener banget. Dan gak so pintar, gak so tahu. Bener. Dan kedua, orang-orang yang udah ada ilmu, udah ada skill sebelumnya, meskipun mereka tuh belajar hal yang salah, itu kan ada conflicting knowledge ya. Yeah. Mereka percaya bahwa bumi itu datar, gue percaya bahwa bumi itu bulat. Oke. Nah, gimana caranya supaya orang mindset dia yang ini itu bisa di remove dulu, dibuang dulu, supaya mindset gue ini bisa masuk. Kalau dia masih bertahan dengan mindset dia yang lama, bumi itu datar, gue mau ceramain berapa lama pun susah itu. Ya tetap aja datar. Tetap aja datar gitu kan. Jadi sebenarnya orang yang punya zero knowledge jauh lebih gampang untuk diajarin. Gitu. Dan yang join mentorship gue, jujur tidak semuanya pro. Ada yang benar-benar trading view aja nggak tahu. Teman-teman Valburi, apakah Anda mengenal TradingView? Kalau tidak kenal nanti cek ya. Emang penting banget TradingView, Fit? Buat analisa, saya lebih prefer di TradingView. Kenapa nggak Meta aja? Tampilannya terlalu kayak bapak-bapak. Siap sinyo. Ya kan? Siap sinyo. Oke. Ya sih, memang tampilannya matters ya. Ya. Lebih enak karena kan ada sistem alertnya juga ya di TradingView. Dan ya layoutnya bisa diatur sesuka hati lah gitu. Oke. Fit, dari setahun buka mentorship ini, anggaplah 100 member kamu. Anggaplah 100. Dari 100 ini yang berhasil berapa? Yang udah jadi funded trader itu. Funded trader? Ya, funded trader itu udah tahu belum ya? Sisil ya, funded trader. Iya. Mungkin teman-teman nggak boleh dijelasin deh funded trader. Oke, jadi cara untuk kita trading itu ada dua sebenarnya. Yes. Pertama itu live account, kita buka account di broker ya seperti Valburi ya. Dan kedua itu nanti ada juga yang namanya Profirm. Profirm itu ibaratnya perusahaan yang nyediain dana. Kalau kita berhasil melalui tesnya, kita akan dikasih dana untuk kita kelola. Dan prosesnya nggak gampang, jauh lebih sulit. Dia kayak ini ya, kayak lomba gitu kan, harus tahan di angka berapa, lossnya cuma boleh berapa. Betul. Ada tes-tesnya gitu kan. Betul. Dan you harus bayar untuk ikutnya harus bayar. Jadi resikonya adalah biaya pendaftarannya. Oke. Gitu. Dan itu nggak gampang karena aturannya 10 kali lipat lebih sulit lah. Kalau di live account kan nggak ada yang ngatur kan. Benar, uang kita sendiri. Uang kita sendiri. Nah, kalau di Profirm nggak bisa. Oke. Nah, jadi dari murid A itu murid gua. Okay. Ini kita punya teman Valburi ini, kita mau ngomong bahasa Inggris, Jawa, Madura, Indonesia semua ngerti kok. Jadi murid gua kan, gua baru buka setahun ini ya. Udah ada 3 yang jadi funded trader. Wow, that's cool. Ya, dan yang baru-baru ini di bulan Mei ini dia dapat $25,000. Wow, gitu. Keren sih. Dan itu bukan ya memang karena gue ngajarinnya juga, tapi itu pun karena kerja keras dianya juga. Jadi gue nggak mau take credit gitu loh. Iya. Itu kerja keras dianya juga gitu. Nah jadi ya sejauh ini oke sih. Gue tuh seneng banget justru kalau yang kayak gitu. Kalau profit bagi gue sendiri hal yang biasa karena ya udah gue yang tahu sendiri. Iya. Tapi kalau gue ngelihat bagaimana yang gue ajarin itu bisa mengubah hidup, achieve something ya. Iya, bisa mengubah hidup orang. Apalagi dia butuh uang ini atau gimana, itu menurut gue kepuasannya nggak akan bisa dibeli dengan uang gitu. Iya, benar, setuju. Nah, kalau menurut kamu pribadi nih, Fit, plus minusnya dari Profirm itu apa sih? Plus minusnya ya, udah jelas kalau plusnya risk and rewardnya itu jauh lebih gede reward. Oke. Ya itu udah pasti. Dan itu gampang banget untuk lu scale up capital lu. Ya kan. Nah, tetapi minusnya adalah kalau kita bandingkan dengan broker lokal sendiri, kalau kita trading pakai akun sendiri, pertama rulesnya kan sangat banyak nih. Ya kalau untuk orang-orang yang hobi full margin atau hobi buy stop sell stop pas news, itu udah pasti nggak bisa ikut Profirm. Oh, I see. Bakal bangkrut dia ikut Profirm, ya kan. Okay. Terus lebih ke arah apa ya? Profirm itu ada resiko, scam juga ada. Jadi nggak cuman broker aja. Profirm bisa scam gitu. Ada risikonya juga tetap. Nah, tetapi plusnya adalah risk and rewardnya jauh lebih gede rewardnya ketimbang risknya. Gitu. Kalau kita trading kan kita selalu berbicara soal risk and reward, nggak ada lagi kan? Itu doang. Gitu. Nah, itu sih kalau menurut gua sih. Jadi sebenarnya buat teman-teman Valburi yang baru mau pertama kali coba, kalau beneran belajar harusnya untuk mendisiplinkan diri harusnya ikut Profirm
Bener, dan itu yang gue ajarin ke murid-murid gue. Karena kan kita harus disiplin. Bener. Kalau duit-duit kita nggak disiplin. Yes, dan itu kalau udah jadi habit susah untuk dirubah. Iya. That's why murid-murid gue yang baru join, ya yang udah gue ajarin, selalu gue ajarin apa? Ikut dulu Profirm, biar lu terbiasa ikutin rules trading lu sendiri. Nanti baru ketika udah Profirmnya profit, ya you pindahin sebagian ke broker. Karena lu tetap butuh live account. Yes. Karena live account kan uang gua sepenuhnya tuh. Iya, Kalau benar. Profirm kan uang mereka kan. Iya. Nah, tapi sebelum lu ke live account, usahakan Profirm dulu. Kenapa? Membangun rules tadi, membangun disiplin tadi. Did you do the same thing? I mean like Nope. Karena waktu pertama kali gue mulai trading forex itu gue belum langsung terjun bebas. langsung terjun bebas. Ya, belum terlalu kenal sama Profirm kan. Jadi waktu itu kan. langsung aja gaspol gitu Langsung. ya. Tapi ternyata yang gaspol pun sekarang jadi mentor loh. Ya, puji Tuhan lah itu karena Ya ada Tuhan kan? aja. Nah kalau tadi kita bahas yang berhasil nih, ada nggak yang bikin lo capek hati gue ngeliat orang ini, kalau nggak lo bayar udah gue kick lo dari kemarin gitu? Oke, jadi ada bukan beberapa sih, sedikit sih. Ada satu murid yang gue kick, gue refund uangnya. Oh, Ya, ada karena dia ngerasa bahwa kok lambat banget sih progresnya. Padahal tuh gue udah susun kurikulumnya gitu. Kalau lu sabar, lu ikutin kurikulum gue, itu tuh gue ajarin lu dari cara ngerangka, berjalan, lari, baru terbang gitu. Nah dia pengennya gue langsung ngajarin terbang. Sebelum gue ngajarin cara lu ngerangkak dulu gitu. Gue refund uangnya, gue gak butuh yang kayak gitu. Nah kalau yang bikin gue kesel tuh lebih ke arah males. Ada murid yang males. Yang kayak harus gue ibaratnya dorong-dorong gitu. Ayo cepet gitu. Oke. Nah ada juga satu nih yang agak unik. Jadi murid gue yang paling tua dia, umur 60 tahun. Wow, teman Falburi ini ya, lihat ya, yang 60 tahun aja baru mau belajar loh. Yes. Sebenarnya kan gak ada kata terlambat ya untuk belajar. Benar, belajar ya. itu setiap hari belajar. Betul. Nah om ini tuh udah apa ya, udah kena yang tadi yang apa, kalau mau profit tuh ya gak usah pakai stop loss. Kalau pakai stop loss ntar dijilat doang om, gitu kan? Benar. Terus patokannya itu lot, bukan resiko gitu. Oke. Nah, itu susah banget ngajarin dia. Kenapa? Pertama ya dia kan lebih tua nih. Dia ngerasa dia lebih tahu. Kedua, ya itu udah susah untuk mengubah yang tadi gue bilang. Dia udah percaya bumi itu datar. Benar. Susah untuk gue bilang bumi itu bulat om. Dia gak percaya. Tapi om profit kok katanya. Om ngapain sih om ikut kelas om? Nah, makanya saya nanya, kalau om beneran profitable terus, kenapa ikut mentor saya? Oh iya juga ya, kayak gitu. Jadi yang susah seperti itu, yang bikin gue kesel seperti itu. Bukan kalau dia lambat nangkepnya, menurut gue wajar. Karena gak semua orang punya daya tangkap yang cepet ya. Oke. Ada yang lemot, ada. Tapi yang bikin gue kesel adalah orang yang tidak bisa diajarin gitu. Itu yang buat gue kesel. Ya, Oke. itu sih Oke, ya, oke, yang oke. Nah, unique case-nya gitu. uniqueness-nya ya. Nah, sebelum lo jadi mentor, mementor yang unik-unik ini, ya Yes. kan? Yes. Lo punya mentor nggak? Punya sih. Ya ini cukup menggelikan juga story-nya sih. Gimana? Jadi dulu pas gua pertama kali pindah dari yang trading-tradingan itu, gue pindah ke forex trading. Gue punya temen orang Jakarta, Oke. dulu temen gereja. Nah dia kasih tahu gue, lu kalau mau belajar forex, lu hubungi orang ini gitu. Dia Profirm trader dan sebagainya lah kayak gitu. Gue percaya dong, karena temen gue yang ngomong dan gue ngeliat, wah ini orang Profirm trader nih. Oke. Gue hubungin, akhirnya deal, gue bayar sekian. Dia bilang, oke mas, saya terima jadi murid lifetime, dia bilang, seumur hidup. Nah, gue udah seneng tuh, wah ini akhirnya gue dapet mentor nih gitu kan. Pas gue jalanin mentorship dia, baru minggu pertama aja, pas mau mulai belajar, udah banyak alasan. Oh bentar ya mas, kunci rumah saya ketinggalan, ganti minggu depan aja ya. Kira minggu depan. Pas sampai minggu depan, pas janji jam 2 siang, ternyata jam 5 sore baru belajar. Nah ini sebenarnya udah bau-bau gak enak kan, cuman ya udah masih semangat nih. Akhirnya baru 4 kali pertemuan, orangnya udah tidak mau ngajarin lagi. Langsung kabur. Bahkan pengen pinjam duit saya, bayangin, Profirm trader, mentor, mau pinjam duit, ke muridnya buat beli rokok. Ini pengalamannya agak tuh kan, Ketawa tuh. tuh kan sampai ketawa semua kan. Tapi memang orang-orang ini unik ya. Itu bayarnya lumayan gak sih? Vin kan sampai Fit. Sebenarnya ya lumayan ya, karena kan itu habis ngalamin loss yang di tradingan itu kan. Saya udah berpikir bahwa kalau join mentorship ini bakal serius lah, bisa balikin
Aku penasaran satu hal, sorry Fit. Ya. Jadi misalnya gini, kamu waktu bayar dia nggak ada kayak perjanjian apa, atau kalau misalnya kita les itu kan ada jelas gitu. Kalau ke dia waktu itu nggak ada. Enggak, dia cuman dia by telegram sih ya, bilang bahwa bakal ya lifetime. Ya udah that's it. Udah that's it. Akhirnya udah hilang gitu aja. Hilang orangnya. Duit nggak balik. Nggak balik. Orangnya hilang. Orangnya hilang. Belajar lo duitnya banyak. Maksudnya duit belajar kamu banyak juga ya. Betul, betul. Kalau orang yang tidak punya mental, udah ngalamin hal yang kayak gitu, pasti berhenti. Iya, mending jadi balik jadi manajer tadi. Bener, lebih pasti kan dapat duit terus Iya. tiap bulan, gitu. Jadi ya dari situ gue belajar juga. Gue menyalahkan diri gue juga. Kenapa gue bisa ketipu sama yang kayak gini? Karena waktu itu gue desperate. Gue putus asa. Gue pengen gimana caranya supaya sukses di forex secepatnya, supaya gue bisa balikin uang-uang yang Pengen sih langsung terbang itu tadi, nggak mau Yes. belajar merangka jalan dan larinya dulu. yes. Nah kalau teman-teman Valburi nih, misal ntar ada yang mau join sama mentorship kamu, itu apakah ya udah join grup aja ya udah gitu, atau mereka akan dapat kamu akan gini loh ntar, ini step by stepnya gini, Yes. ada kelasnya jam sini, lebih detail gitu. Yes, kurikulumnya udah ada. 12 kali pertemuan. Oke. Setelah itu beres, tetap murid gua. Dan akan masuk ke dalam grup WhatsApp gua. Jadi di situ gua tiap hari tuh kasih outlook gua terhadap market. Terus diskusi juga sama teman-teman. Jadi kalau mereka mau nanya pun tetap gua jawab. Gua nggak lari gitu kan. Cuman kelasnya 12 kali Kelasnya aja. 12 kali gitu. Setelah itu mereka kalau masih mau nanya ya nanya aja. Nggak Dan apa-apa. nggak apa-apa, dan gitu. setiap hari pun kan mereka masih dalam grup juga kan. Lifetime kan. Jadi gua ada setup apa, ada outlook apa, ada forecast apa, gue kasih supaya mereka bisa belajar. Bakal Yes. info-info kayak gitu. Yes, Nah, itu kan mentor yang kurang oke tadi ya. yes, Mentor yang scam lah. hidup lo kena scam mulu, Fit. Iya, aduh. Nah, tapi kalau mentor yang bener-bener you look up to gitu ada gak sih? Setelah gue belajar dari mentor lokal ini, Hmm? gue waktu itu sempat berpikiran, oh ini orang lokal nih kayaknya nggak ada yang bener nih kalau ngajar. Akhirnya gue Jebakan Batman semua ya, Fit? akhirnya gue belajar sama orang luar, orang Inggris. Ya, waktu itu gue bayar sekitar ya 7 juta lah. Oke. Ya, dan itu course-nya lebih ke arah video aja. Jadi dia kasih video, gue belajar gitu. Dan kadang gue diskusi sama dia juga. Nah, semenjak belajar sama dia, itu gue mulai ada basic knowledge soal forex. Dan Oke. akhirnya setelah belajar dari dia tuh, gue mendapatkan akun profil $50.000. Wow. Dan itu menjadi langkah awal gue tuh dalam dunia forex tuh. Di situ bahwa ketika gue udah bisa mencapai hal itu, berarti nggak ada hal yang bisa membatasi gue untuk mencapai hal selanjutnya lagi. Jadi dia adalah mentor pertama yang membuat gue bisa beneran profitable lah, gitu. Nah kalau orang yang gue look up tuh dalam industri trading sih, ya mungkin banyak ya. Yang paling favorit kamu deh. Yang paling favorit ya, orang luar boleh. Boleh. Paul Tudor Jones sih. Kenapa? Karena dia punya conviction terhadap plan dia sendiri. Itu yang gue pelajarin dari dia. Hmm. Dia punya conviction. Sama kayak George Soros kan. Waktu itu dia Iya. nge-short itu kan, GBP kan. Dia punya conviction. Melawan conviction kebanyakan orang. Oke. Sama seperti hidup kita kan. Kita kan sebenarnya minoritas yang melawan mayoritas gitu. Oke. Kalau lu percaya apa yang orang bilang tentang lu, ya itu akan jadi realita hidup lu. Tapi kalau lu punya conviction dalam diri lu, ya lu bisa membuktikan orang salah gitu. Iya. Nah, itu yang gue pelajarin dari mereka sebenarnya. That's why they are my favorite traders. Oke. Fit nih untuk teman-teman Valburi nih pasti pengen tahu dong. Apa sih yang lo siapin buat jadi mentor yang baik? Karena kan pasti Yes. teman-teman apalagi barusan denger cerita nih kena scam mentor ini Yes. kan juga lah elah tambah pahit aja ntar kalau kena mentor yang salah. Apa sih yang yang udah lo siapin untuk jadi mentor yang baik tuh yang seperti apa sih? Jadi gini ya, gue menjalankan mentorship ini pertama memang karena dasar misi tadi, tapi kedua yang menurut gue hal paling penting dan dasar dari yang gue lakuin, gue melihat ini sebagai sebuah pelayanan. Jadi gue melakukan hal ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Kalau gue nge-scam orang-orang ataupun murid-murid gue, ya itu bakal menjadi hal yang berdampak buruk buat gue. There's karma ya. There is karma gitu. Dan gue percaya ketika lu menjadi orang yang jujur, ya orang yang honest, orang yang honorable di dunia ini, pintu rezeki lu akan kebuka gitu. Amin, amin banyak-banyak. Tolong diaminin teman-teman Valburi di rumah. Amin. Ya amin. Ya. Iya sih. Karena lu kalau nipu, ya udah rezeki lu sampai situ, berkat lu sampai situ. Benar. Ya. Tuhan pun mau ngasih lu berkat jadi malu gitu. Masa gue kasih berkat ke orang yang
tukang scam gitu kan. Bener Iya kan? juga, iya. Ya. Iya, setuju. Jadi itu sih, gue dari dulu punya prinsip ya, intinya jangan pernah ngerugiin orang. Oke. Jangan pernah cia orang. Cia tuh bahasa Iya, itulah iya. ya. Jangan pernah curangin orang lah. Jadilah orang yang berintegritas. Yes. Pasti nanti berkat yang cari lu, bukan lu yang cari berkat. Berkatnya datang sendiri ya. Berkat datang sendiri gitu. Jadi Semua orang dari yang takut porsi. akan Tuhan itu kuncinya sih. Dan itu yang gue percayai. Jadi gue gak akan pernah nge-scam orang-orang. Oke. Ya. Bahkan orang-orang pun yang kayak ada broker-broker nakal ngajakin gue kerjasama mau bayar sekian, gue nggak terima. Karena money is not the goal for me. Kalau gue terima uangnya tapi follower gue rugi gara-gara gue suggest. Tergiur sama uangnya itu. Yes. Gue berarti udah mencurangi orang-orang Benar. yang percaya sama gue. Dan itu lebih sulit lagi ya. Lebih sulit lagi. Karena kan kamu bangunnya juga udah susah gitu loh. Yes. Gitu. Oke. Terus kalau ini sekarang yang di member kamu nih rata-rata umurnya berapa sih, Fit? Rata-rata itu mungkin kalau di average sekitar 25 sampai 35 lah ya. Sekitaran itulah ya. Mereka cerita nggak goalsnya mereka trading itu apa sih sebenarnya? Cerita. Mostly goalsnya adalah Mostly goalsnya adalah financial freedom, of course. Financial freedom. Dan kebanyakan dari mereka itu berada di posisi yang sama dengan gua dulu. Itu kerja sama orang dulu. Nah, kenapa mereka bisa ngerasa relate sama gua? Karena mereka ngelihat dalam cerita-cerita gua, mereka bisa ngelihat diri mereka yang sedang berada di posisi itu. That's why tanggung jawab gua semakin berat sebenarnya. Semakin banyak murid, tanggung jawab gua justru semakin berat, bukan semakin enak. kalau gitu supaya tanggung jawab kamu nggak berat, aku nggak daftar murid. Aku daftar pacar aja boleh. Boleh nggak? Kan aku mau meringankan beban kamu, Fit. Biar kamu nggak sendirian kan kasihan. Salah ya? Ya nggak Kayak gitu salah, salah ya? salah juga lah. Ya jadi itu sih. Karena gue jadi punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya supaya mereka itu bisa juga seperti gue, Iya. ya kan? Dan gue sangat admire orang yang mau keluar dari comfort zone mereka untuk untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Iyalah. Untuk siapa? Untuk keluarga dia. Itu menurut gue honorable sekali. Karena itu yang gue lakuin kan. Gue pengen hidup gue lebih baik sehingga mama gue nggak perlu khawatir soal apapun gitu di dunia ini gitu. Dan gue akan menjadikan itu sebagai tujuan hidup gue supaya gimana orang-orang yang ikut gue itu bisa seperti itu juga. Amin. Semoga jalannya teman-teman terbuka ya buat mencapai financial freedomnya, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, yang seperti itu. Fit, ada tips nggak nih untuk teman Valburi yang masih di tahap lagi belajar trading, baru memulai trading? Apa sih tips buat teman-teman Valburi? Tipsnya ya, Yes. pertama fokuslah ke proses, bukan ke hasil. Yes. Fokus ke proses. Kenapa? Kalau kita fokus ke hasil, ya ujung-ujungnya ketika ada masa-masa di mana lagi kering atau lagi sulit, kita discourage. Kehilangan nyali jadinya. Karena fokusnya ke uang bukan ke proses. Tapi cobalah fokus ke proses. Oh ternyata sejauh ini gue itu udah improve sebagai seorang trader. Dari yang awalnya mungkin ngelihat chart aja udah bingung nih. Tapi sekarang gue udah bisa analisa. Itu kan proses tuh. Yeah. Jadi fokuslah ke proses bukan ke hasil. Ya kedua, trading itu semua soal numbers game. Soal data. Jadi jangan pernah pakai feeling. Gue feeling ini udah terlalu tinggi harganya harusnya bisa turun. Jangan pakai feeling. It's all by data harusnya. Jadi semua metode trading kalian harusnya bisa disimpulkan ke dalam sebuah sistem. Kalau A sama dengan B, nanti kalau B sama dengan C, kalau D sama dengan E. Jadi harus bisa disistemin gitu. Okay. Kalau semua by feeling, itu nggak akan bisa tahan lama. Dan yang ketiga, saran yang paling realistis, ya, kalau misalkan uang masih pas-pasan, ya jangan deposit terlalu banyak dulu ya, deposit aja lah kecil-kecil untuk ngumpulin jam terbang. Dan yang paling penting sebelum lu terjun, backtest. Kebanyakan orang kebalik nih, kalau kita kan mau berenang, kita belajar renang dulu baru berenang, ya kan? Tapi kalau orang di market forex entah kenapa mereka berenang dulu baru belajar berenang. Nah, memang berani gila ya, Fit ya. Nah, itu. Berani gila ya. Yes, Ya itu. luar biasa ya teman-teman Valburi, seperti yang tadi udah diinfoin juga sama David. Jadi memang ada beberapa hal yang harus disiapin juga. Untuk pemilihan tempat teman-teman transaksi juga harus jelas. Hal apa aja yang harus diperhatiin sama teman-teman Valburi. Yang which is teman-teman Valburi untuk apa yang tadi di-share sama David, itu semua ada di Valburi loh. Beneran. Teman-teman bisa cek sendiri, teman-teman bisa go cek download aplikasi Valburi di App Store ataupun di Play Store.
Pembelajarannya ada. Tapi kalau teman-teman mau pembelajaran yang lebih lengkap ya otomatis teman-teman tetap butuh yang namanya mentor dong, Fit. Yes. Karena kan belajar yang cuman sekedar lihat video ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ya disuruh lihat videonya ngomong apa, dia nangkepnya apa. Yes. Jadi menurut Sisil memang mentor itu pasti somehow masih dibutuhin gitu. Untuk masalah spread, masalah komisi, masalah di Valguri microlot gitu kan. Jadi untuk yang belajar model-model kecil, bener kata David sih, kita untuk memulai suatu bisnis itu kita nggak bisa all in. Yes. Karena kita yang lebih tahu kehidupan kita ini butuhnya apa gitu kan. That's right, yeah. Nah, Valguri membeli fasilitas buat teman-teman yaitu microlot nih. Jadi teman-teman bisa start dari yang model kecil, teman-teman bisa coba belajar dulu. Yes. Wah, nggak kerasa sih Fit, kita udah satu putaran purnama ya bersama. Kayaknya teman-teman juga merasa kayak oh gila belajarnya banyak banget ya. Ternyata trading tuh tidak semudah yang dibayangkan. Yes. Ternyata pengorbanannya juga banyak. Seru banget hari ini, luar biasa. Thank you banget atas kehadiran Thank you. David di Gagal Nggak Selamanya. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe, dipencet loncengnya yang belum subscribe. Karena kita masih banyak banget narasumber-narasumber hebat yang lainnya yang bakal datang. Dan teman-teman juga boleh di like videonya, tulis komen ya. Tulis komennya, kira-kira ke depan nih ada request gak sih siapa yang mau diundang? Siapa sih yang mau kalian dengerin kisah kehidupannya tentang trading? Siapa sih? Kalian tulis di komen atau kalian ada masukan apa? Atau kalian mau ada pertanyaan apa? Kalian boleh langsung tulis aja di komen ya. Dan jangan lupa juga di share-share supaya makin banyak yang ngeliatin kita, Cile ya kan. Siapa tahu besok kita terkenal sampai London kayak London Utara sebelah mana kan terserah gitu. Nah nanti kita akan kasih terus update-update menarik yang lainnya. Terima kasih semua, thank you for coming David. Thank you Sisil. I really appreciate it. Kita ketemu lagi another time dan Yes. kita ketemu lagi sama teman Valguri di lain waktu. Thank you, bye-bye. Thank you. Bye.